dan batas pendaftarannya hanya 2 minggu, 20 Oktober 2020. Dan skimnya banyak. Saya coba, nah ini, biasanya tuh skimnya segini nih. Wow. Iya, cuman buat saya cukup lah, alhamdulillah. Ya cukup, saya masih bisa kirim uang ke ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadirannya Pak Rama untuk kedua kali di channel PXD Parent Story. Kali ini kita akan membahas tentang tips dan trik untuk menembus beasiswa LPDP terbaru 2020 ya Pak. Iya, sebelumnya saya sudah pernah kolaborasi dengan Pak Rama tentang bagaimana membuat tips proposal research versi LPDP. Sekarang kita akan berbincang lebih lanjut tentang bagaimana menembus LPDP 2020 ini, karena baru kemarin tanggal 6 Oktober dibuka gitu. Semoga video ini jadi editingnya cepat dan bisa segera tampil. Ini sebelumnya saya mau membacakan dulu. Pak Rama ini adalah dosen Universitas Brawijaya Teknik Kimia. Saat ini sedang studi S3 di Sheffield University UK di Chemical Engineering dengan tema riset tentang material engineering ya Pak ya. Iya, tentang material untuk penyerap gas dan penyimpan gas untuk energi di masa depan. Iya, oke. Kita langsung mulai saja. Beasiswa LPDP ini adalah beasiswa yang sangat bergengsi, merupakan pengeluaran dari Kementerian Keuangan, di mana 2020 ini berbeda dengan 2019. Apakah perbedaannya? Kita langsung tanya ke Pak Rama. Beliau ini adalah awardee LPDP tahun 2019. Iya, langsung saja nggih. Monggo Pak Rama, kita ngobrol-ngobrol santai. Ya, sebelumnya terima kasih sudah diundang lagi gitu ya, masuk di channelnya PhD Parent Story. Jadi 2020 ini kita nggak bisa pungkiri bahwa 2020 adalah tahun yang berat bagi umat manusia ya. Karena ada satu makhluk kecil yang tidak terlihat kasat mata itu sudah merubah semua tatanan dunia saat ini gitu. Tak terkecuali juga dengan LPDP. Nah, LPDP itu biasanya itu dibuka Mei dan September, setahun 2 kali dibuka, dan skim yang dibuka itu banyak. Nah, di 2020 ini entah gimana kebijakannya LPDP, dibuka baru kemarin 6 Oktober 2020 dan batas pendaftarannya hanya 2 minggu, 20 Oktober 2020, dan skim yang dibuka ini terbatas sekali. Jadi skim yang dibuka terbatas hanya 2. Jadi mungkin saya inikan aja ya, kita langsung ke webnya LPDP, mungkin biar tahu. Saya coba share screen. Jadi kalau kita bicara LPDP, nah kita bisa masuk nih ke websitenya LPDP. Di sini, ini kita bisa lihat beasiswa. Nah di 2020, nah ini yang dibuka hanya 2, yaitu beasiswa perguruan tinggi utama dunia dan juga beasiswa pendidik. Hanya 2 skim. Nah, kalau biasanya itu skimnya banyak. Saya coba, nah ini biasanya tuh skimnya segini nih. Wow. Iya, ada yang umum, ada yang afirmasi, ada yang targeted group. Nah, Bapak yang masuk yang mana Bapak? Kalau saya masuk ke targeted group ini, beasiswa unggulan dosen Indonesia tapi yang ke luar negeri. Nah, ini sekarang 2020 itu hanya 2. Ya, beasiswa PTUD, beasiswa pendidik. Nah, untuk detailnya itu sebenarnya bisa dilihat di sini, dan LPDP juga sudah memberikan booklet ini. Nah, ini sebenarnya bisa dibaca booklet ini. Nah, gitu. Bookletnya bisa di-download lewat Bookletnya bisa di-download ini ya, tinggal masuk ke beasiswa 21 detailnya gitu, Bu. Satu-satu detailnya, Bapak. Yang utama dunia tadi ya. Utama dunia itu terbatas kan Pak, berarti universitasnya.
Jadi untuk jadi PTUD atau Perguruan Tinggi Utama Dunia itu sebenarnya untuk yang sudah punya LOE. Jadi semua dua skim tadi itu diperuntukkan bagi yang sudah punya LOE atau surat penerimaan dari kampus unconditional. Nah, untuk yang Unconditional. untuk yang PTUD atau Perguruan Tinggi Utama Dunia itu biasanya untuk yang sudah punya LOE unconditional itu bisa mendaftar ke sini untuk tahun ajaran 2021 atau untuk keberangkatan 2021. Bisa itu untuk spring semester, artinya bisa untuk Maret atau Februari 2021 atau untuk September 2021 untuk keberangkatan itu bisa apply ke PTUD. Dan untuk PTUD sendiri itu bisa untuk master dan doktoral, bisa untuk master dan doktor. Nah, jadi yang teman-teman yang ada di Indonesia yang sudah punya LOE baik itu master maupun doktoral dan ingin keluar negeri itu bisa apply ke PTUD itu. Nah, list kampusnya ini yang terbatas, mungkin saya coba share. Iya, list kampusnya Pak. Nah, kita coba kampus sharing masuk itu nggak Pak? Kampus Bapak yang Sheffield? Sayang sekali Sheffield tidak masuk ke Perguruan Tinggi Utama Dunia. Nah, kita lihat di buklet ini. Untuk Perguruan Tinggi Utama Dunia itu hanya 15 saja nih. Nah, di Inggris itu hanya 2, Cambridge dan juga Oxford. University of Cambridge dan juga Oxford. Kebanyakan semuanya di Amerika, di US. Oh ya, Amerika sama Inggris ya. Dan juga ada Swiss nih, nyantol 1 Swiss. Itu di ITS Zurich. Nah, ini hanya terbatas ke sini. Kalau mau master ke luar negeri dan doktor ke luar negeri itu bisa ke sini. Ini untuk yang sudah punya LOE. Ya, saya yakin kok ada lah. Masa dari ratusan ribu bahkan jutaan pendidik di Indonesia gitu ya, yang mau ke luar negeri nggak punya sih LOE di sini gitu. Saya yakin ada lah. Masa 1 atau 2 atau di antara puluhan juta pendidik di Indonesia, saya yakin punya lah. Itu kenapa ya Pak ya yang dipilih universitas itu? Itu merupakan universitas yang rankingnya berapa gitu ya Pak? Maksudnya? Saya juga tidak tahu, mungkin ini diambil ya, mungkin 15 besar. Cuman kok nama Imperial College London di UK kok nggak masuk gitu, padahal itu juga bagus kan yang itu. Saya juga nggak tahu apa pertimbangan LPDP untuk memilih 15 kampus ini, 15 universitas ini sebagai daftar perguruan tinggi yang masuk Perguruan Tinggi Utama Dunia. Saya juga nggak paham mungkin kebijakan LPDP-nya. Oke, kalau yang unconditional itu sudah termasuk yang syarat IELTS-nya berapa Pak? Syarat-syarat ke sini? Jadi LOE unconditional itu sudah tidak ada sudah diterima secara resmi, tidak ada sesuatu hal yang harus dipenuhi. Ini mungkin saya kasih contoh pengalaman saya apa itu LOE conditional dan juga unconditional gitu ya. Nah, ini contoh yang saya dapatkan ketika saya apply di Sheffield. Ini adalah unconditional. Nah, ini tulisannya adalah unconditional. Ini di University of Sheffield unconditional, artinya sudah tidak ada persyaratan apapun lagi gitu. Dan ini yang jadi persyaratan utama untuk beasiswa LPDP tahun ini, harus unconditional. Nah, ini kemudian saya juga pernah mendapatkan di universitas yang sama, itu saya mendapatkan LOE conditional. Nah, ini this offer is conditional on your meeting this requirement. Artinya ada requirement yang harus kita penuhi. Nah, ini kebetulan waktu itu nilai IELTS saya masih kurang. Nah, saya harus retake dan dapat di ini. Itu PTUD. Jadi beasiswa PTUD itu boleh untuk magister dan doktor. Ya. Saya kira kalau persyaratan bahasa, kalau sudah punya LOE unconditional seperti ini, saya yakin lah persyaratan bahasa untuk seleksi LPDP itu sudah terpenuhi gitu. Oke. Berikutnya selain tentunya LOE kondisional, apa ya Pak ya, kan biasanya ada recommendation letter gitu ya. Kalau di sini ada juga kah?
ada ya, itu inilah apa mungkin syarat-syarat umum saja, mungkin syarat-syarat general gitu ya. Jadi sebenarnya di buklet ini sudah lengkap, silakan dibaca secara detail. Di sini juga syarat apa dokumen-dokumen ketika apply pertama kali atau seleksi administrasi itu apa saja, itu sudah di buklet itu seharusnya sudah ada juga ya. Jadi nah ini dokumen-dokumen ini. Nah, ini jadi dokumen-dokumen ini yang harus ada biodata diri, KTP, ijazah, sertifikat bahasa asing, LOE yang sifatnya harus unconditional, surat pernyataan ini di sini juga ada, surat rekomendasi harus ada 2 akademisi bagi yang belum bekerja. Kalau yang sudah bekerja bisa meminta ke atasan atau pimpinan. Surat izin ini juga harus minta juga. Kalau dulu saya harus meminta sampai ke rektor gitu untuk diizinkan untuk melanjutkan studi S3 gitu. Ini ada personal statement, ada rencana studi untuk khusus magister. Kalau yang khusus doktor itu tentang proposal, ini juga kita sudah bahas ya Bu ya sebelumnya ya, tentang proposal untuk LPDP, formatnya seperti apa. Ini ada yang baru nih, komitmen kembali ke Indonesia dan rencana iya ya Pak ya, ini di Indonesia. Ini baru. Saya dulu hanya proposal studi namanya. Oke. Karena memang banyak kasus ya yang nggak pulang ke Indonesia. Ya, ini harus komitmen kembali ke Indonesia. Ini ada online formnya. Saya dulu nggak pakai ini. Kalau yang personal statement itu lebih ke arah motivasi diri, bukan Pak? Ya, hampir sama seperti itu nih, Bu. Personal statement. Oke, kita sudah tahu bagaimana syarat-syaratnya, begitu Pak. Kemudian kalau kita bicara tentang apa sih keistimewaannya LPDP ini, misal satu bulannya dapat berapa, terus apakah dia datanya itu gelondongan atau per bulan begitu Pak? Suka telat-telat nggak sih? Oh gitu. Tanya beasiswa. Kayaknya bisa saya bilang ya, menurut pengalaman saya LPDP ini beasiswa yang ya dalam tanda kutip secara finansial, secara ekonomi itu sangat cukup lah. Tergantung gaya hidup masing-masing sih sebenarnya ya. Cuman buat saya cukup lah, alhamdulillah. Ya cukup, saya masih bisa kirim uang ke Indonesia. Jadi di LPDP itu dapat biaya pendaftaran kalau daftar ke kampus. Kemudian yang berikutnya kita akan dapat yang namanya settlement allowance. Settlement allowance ini kita akan dapat 2 kali. Pertama nanti di Indonesia mau berangkat. Kedua kita akan dapat setelah nyampe di negara tujuan atau di kampus dalam negeri gitu ya, itu akan dapat. Kemudian berikutnya itu kita juga akan dapat tunjangan buku setahunnya itu kira-kira 10 juta. Nah, dan yang terutama adalah namanya living allowance. Nah, itu ya, living allowance ini dikasihnya itu 3 bulan sekali. Tiap 3 bulan. Per 3 bulan ya living allowance. Dan di UK sendiri itu standarnya adalah kalau di kota non London ya itu 1050. Nah, kalau area London dan sekitarnya itu sekitar 1250 pound ya, GBP bukan euro, pound. Tuh, kemudian dapat apa lagi ya? Bisa dapat ini sih bantuan untuk penelitian kalau kita mau mengajukan proposal ke LPDP. Nah, ini terus kemudian kalau kita publish paper nih dengan mencantumkan nama LPDP sebagai funding body-nya kita yang membiayai kita di acknowledgement paper itu, kita bisa dapat 25 juta kalau kita bisa menerbitkan paper scientific article ya di jurnal yang ini menarik ya Pak ya. Wah, itu bisa dapat, kalau Q1 dapat 25 juta, Q2 dapat 15 juta. Itu yang dari yang saya tahu, tapi ini belum saya belum. Ini bedanya dengan murah Pak, murah tidak ada. Itu sih. Itu yang paling, kalau family allowance itu diberikan ketika kita sudah 12 bulan di negara tujuan. Atau kalau di dalam negeri juga setelah 12 bulan itu. Jadi satu bulannya berapa Pak living allowance-nya? 1.050 kalau untuk kita, tapi kalau untuk family allowance itu dapatnya adalah 25% per anggota keluarga dan maksimum yang diizinkan adalah 2 anggota keluarga. Jadi kalau punya istri dan anak satu, ya istri satu. Iya. Anaknya satu. Nah, ini ya dapatnya akan 50% dari living allowance. Kalau anaknya ada 2, 3, nah yang hanya dapat cuma 1 anak saja.
maksimum 2 anggota keluarga. Iya, iya, sama ya. Dengan murah. Pak, kalau yang itu Pak, yang family allowance tahun kedua dan ketiga ya? Iya, Mhm. dikasihnya tahun kedua dan ketiga. Misalnya Pak, kan berapa sih apa kontrak untuk satu doktor atau master itu? Kontrak kalau doktoral biasanya di 3 tahun. Nanti 3 kita tahun. kita bisa dapat perpanjangan lagi kita bisa kirim ke LPDP meminta perpanjangan, tapi nanti LPDP akan mengevaluasi itu. Hmm. Ini di LOI-nya 3 tahun. Perpanjangannya bisa sampai 1 tahun. Oh iya ya, oke. Kemudian yang gimana Beasiswa Pak? pendidik. Yang beasiswa pendidik tadi Oh iya, belum. kita belum ke beasiswa pendidik. Beasiswa pendidik untuk yang dalam negeri ya Pak ya? Sayangnya ini beasiswa pendidik itu sayang sekali nih Bapak Ibu, itu hanya untuk yang di dalam negeri. S2 dan S3. Cuman kan kalau di dalam negeri ini sudah ongoing, dan ini beasiswanya tidak boleh ongoing, tapi ya nggak tahu. Ditulisnya kalau LOE-nya dapat 2020 harus defer ke 2021. Artinya memulai kuliah di 2021. Saya juga nggak tahu gitu ya. Secara umum syaratnya sama di dalam negeri pun pendidik itu juga masih membutuhkan bahasa Inggris sih. Di LPDP ya bisa pakai ITP TOEFL aja nggak apa-apa. Sekarang sudah boleh ITP TOEFL. ITP TOEFL-nya berapa ya? Coba saya lihat. ITP TOEFL-nya itu kalau di beasiswa pendidik itu ini mungkin ITP TOEFL itu 500 nilainya. 500 nggak sulit ya, insya Allah ya. Ya relatif sih. Mudah-mudahan bisa. Ya, Tapi di dalam negeri saya nggak tahu di dalam negeri itu gimana ya. Kalau untuk dapatnya apa aja sama dengan luar negeri, mungkin standar living allowance-nya beda gitu aja. Dapat itu family allowance juga nggak sih Pak? Iya, kalau sama. negeri? Sama, dapat juga ya. Tahun kedua juga. Kalau untuk dokter, ya family allowance ini hanya untuk dokter, magister nggak dapat. Batasan usia Pak, saya lihat kok kayaknya ada batasan usia Ada yang ya? strict ya. Coba Iya, kita- kayaknya. Ya kita Berapa coba tahun kita begitu. coba lihat di bukletnya aja deh Bu, biar nanti takutnya saya salah ya. Betul. Nah, ini coba deh. Nah, ini kalau untuk PTUD itu pendaftar yang jenjang doktor untuk PTUD ya, untuk yang perguruan tinggi utama dunia itu 40 tahun. Masih Kalau PTUD masih doktor, lama. magister 35 tahun. Nah, kalau Betul. untuk yang beasiswa pendidik itu nih ada juga biaya-biaya apa saja yang di cover oleh LPDP-nya ada. Iya. Kalau pendidik kita coba lihat bersama-sama ini. Saya coba ini kan pendidikan. Nah, ini pendaftar untuk pendidikan magister ini ya 31 Desember 2020 itu paling tinggi berusia 40 tahun magister. Kalau dokter 47 tahun. Iya. Jadi teman-teman jangan berkecil hati sebelum 47 tahun, harus semangat. Iya. Bapak tentang beasiswa pendidik ini, Pak. Ini kira-kira untuk PNS saja atau boleh yang non PNS, Pak? Boleh sih Bu, asal punya NIDN dan juga punya kalau guru itu ini dibuka untuk guru loh, nggak hanya dosen saja, punya itu namanya NPTUK apa itu, saya NUPTK atau apa, saya mohon maaf kalau kebalik gitu ya. Nah, bisa untuk guru dan juga bisa untuk dosen juga. Kalau untuk pendidik itu. Nah, guru mungkin yang masih S1 mau S2 ke dalam negeri silakan. Atau guru yang sudah S2 mau meningkatkan kompetensi bisa melanjut ke S3 juga silahkan gitu. Jadi untuk pendidik ini tidak hanya dosen. Kalau Budi yang saya dapat itu memang untuk dosen saja, dan ini LPDP membuka untuk guru. Cuman dalam negeri, guru kalau mau keluar negeri ya harus pakai PTUD itu. Oh gitu, guru kalau perlu ya. Utama dunia. Lagi Pak tentang LPDP ini kira-kira Pak kalau kita sebagai awardee begitu adakah
adakah kewajiban yang harus dipenuhi sebagai seorang awardee Ya. LPDP gitu? Ya pasti ya, karena kita sudah mendapatkan hak kan dari LPDP. Nah, setiap hak pasti dibarengi dengan kewajiban. Nah, sebagai awardee, kita yang pertama saya sebelum berangkat itu saya menandatangani yang namanya surat pernyataan di atas materai bahwa saya harus kembali ke Indonesia. Dan itu ada di surat pernyataan saya dan ditandatangani di atas materai, so itu saya harus taati, saya harus kembali ke Indonesia apapun yang terjadi, meskipun ada tawaran postdoc yang cukup menggiurkan, yang sangat menggiurkan di UK ya, cuman saya harus kembali ke Indonesia untuk mengajar. Mungkin setelah itu saya kalau nggak salah sih 2N+1 waktu itu, saya lupa, nanti saya coba lihat, kayaknya 2N+1 tuh. Jadi setelah 2N+1 baru saya mungkin bisa postdoc, tapi saya juga nggak tahu itu, saya kan balik ke institusi tempat saya bekerja, pastinya juga tergantung kebijakan mereka. Nah selain itu, sebagai award di kita itu nanti akan ada yang namanya akun Simonev, sistem informasi Monev ya, monitoring dan evaluasi. Nah, kita juga dimonitoring dan evaluasi oleh LPDP, sehingga kita harus memasukkan progres kita atau kuliah-kuliah kita atau apapun yang kita jalanin secara akademik ke dalam Simonev itu. Ini tujuannya untuk mencairkan living allowance itu. Kalau kita nggak upload progres kita dan sebagainya, itu living allowance nggak akan cair. Itu juga salah satu ini, biar LPDP itu juga tahu lah progres kita seperti apa. Itu ada jangka waktunya nggak Pak untuk kirim progress report itu? Ada, biasanya LPDP tiap bulan mereka punya waktu tertentu, misalnya bulan ini di tanggal ini setiap bulannya itu diumumkan siapa saja yang harus mengupload laporannya gitu kan, 3 bulanan toh itu, tiap 3 bulanan. Nah kemudian ketika nama itu sudah ada, nah sampai mungkin pertengahan bulan di bulan itu kita sudah harus mengupload sampai itu. Nah baru setelah itu diumumkan kita dana LA itu, living allowance itu bisa dicairkan atau tidak gitu. Oke Pak, satu lagi Pak tentang publikasi. Kalau publikasi kita boleh nggak Pak mencantumkan institusi awal kita bekerja di Indonesia? Sebenarnya LPDP nggak perlu itu gitu, nggak perlu harus ada institusi tempat afiliasi tempat kita bekerja. Yang terpenting adalah di acknowledgement itu kita harus mencantumkan LPDP. Mencantumkan LPDP sebagai funding body kita atau sebagai penyandang dananya kita sekolah ke luar negeri, baru kita bisa dapat insentif. Tapi saya pun ketika insentif ini adalah untuk dokter ya, itu adalah maksimum 2 kali selama masa studi. 2 kali? 2 kali aja. Kalau kita publish mungkin 5 paper selama S3 atau 7 paper selama S3, ya yang dikasih cuma 2 saja. Cuman saya akan berkomitmen kok, semua publikasi saya baik itu dapat insentif atau enggak, saya akan tetap mencantumkan LPDP di acknowledgement, insya Allah nantinya ya gitu. Nanti dicatat Bu ya. Nanti kan saya ini ngomong ya, saya harus buktikan itu. Nah, untuk institusi afiliasi tempat kita bekerja itu sebenarnya ini itu secara etika sih sebenarnya nggak apa-apa, karena dana itu kan dari Indonesia. Cuman ya tetap kita harus minta izin ke supervisor kita, karena kan kita selama menjalani studi ini kan dapat bimbingan dari beliau. Kalau yang lab itu kan kita pakai labnya di kampus kita, fasilitas di kampus tempat kita bekerja gitu. Itu bisa dibicarakan atau didiskusikan dengan supervisor lah. Ini Prof, ini saya mau menampilkan nama ini gitu. Itu tergantung kebijakan dan tergantung hasil lobbying kita ke supervisor kita. Seharusnya sih nggak apa-apa. Seharusnya, karena dana itu juga, dana kita bayar SPP itu bukan dari dana pemerintah tempat kita bekerja, tapi dari pemerintah Indonesia. Seharusnya sih nggak apa-apa. Cuman ya itu didiskusikan karena mungkin terkait konflik of interest atau terkait etika dan sebagainya. Saya kira tapi nanti ketika nanti saya nama pertama, saya akan coba diskusikan itu kok ke supervisor saya. Karena
Maksudnya saya cuma kayak gini Pak, ketika kita Mm-mm. nggak mencantumkan itu nanti bisa nggak dipakai pas waktu kenaikan jabatan ya? Nah, itu eh, seharusnya sih nggak apa-apa Bu, karena Nggak apa-apa hasil ya? karya ilmiah itu adalah hasil karya yang melekat kepada diri kita. Cuman kan ada tulisan di jabatan fungsional itu tidak boleh yang merupakan jadi tesisnya kita atau Mhm. jadi disertasinya kita. Itu kan nggak boleh diajukan sebagai syarat untuk ini, untuk apa? Kenaikan pangkat. Kalau cuman untuk nambah-nambah poin kum sih nggak apa-apa, tapi bukan syarat, Mhm. kan bukan syarat yang misalnya dari lektor ke lektor kepala kan harus punya berapa publikasi yang terindeks jurnal berreputasi gitu kan. Nah, Mhm. misalnya kita punya 5 tuh. Nah, Mhm. mungkin 2 ini bukan bagian dari tesis kita. Ini nama pertama ya, kita bisa Mhm. masukkan. Nah, yang lainnya ini kan bisa sebagai nambah-nambahin, istilahnya nambah-nambahin kum gitu lah. Nah, Oke. tapi yang 2 ini yang satu atau misalnya dibutuhkan hanya satu ya. Satu dan nama pertama, dan kita juga pakai afiliasi tempat kita bekerja, ini bukan bagian dari tesis kita. Itu saya kira diperbolehkan. Gitu. Oke. Eh, oke Pak, yang kemudian Pak yang engagement dari panitia penyelenggara beasiswa LPDP ke Mhm, awardee sendiri, selain dari Simonef tadi, apakah mhm. ada semacam grup atau apa bimbingan-bimbingan khusus online gitu untuk menjalin, oh ini loh awardee 2018, Hmm. ini awardee 2019, adakah seperti itu Pak? Ya, sebenarnya ini Bu, kita kalau sebelum berangkat itu ada yang namanya PK atau Oh iya. persiapan keberangkatan. Ya PK namanya, saya nggak tahu singkatannya, kadang persiapan keberangkatan atau apa gitu. Nah itu juga semua awardee di LPDP, baik itu master, doktor, semuanya dikumpulkan jadi satu. Nah itu kan punya grup sendiri-sendiri. Kalau Hmm. seluruh awardee itu grupnya sejauh ini hanya milis sih yang saya tahu, Oh milis milih. semua awardee. Nah, tapi di setiap daerah itu masing-masing itu di LPDP awardee itu ada koordinatornya. Orang Hmm. nyebutnya sebagai lurah. Mhm, Sebagai sama ya lurah. di Iya, aku juga lurah. ada namanya lurah. Dan kebetulan saya ini ditunjuk oleh Lurah Sheffield sebelumnya untuk mengkoordinatori teman-teman awardee di Sheffield sendiri. Oh, ini jadi Pak Lurahnya Lurah, ini. iya, tiba-tiba ditunjuk Iya. gitu loh, kok saya kan baru, ya udah nggak apa-apa mas gitu, mas Rama aja ini ya udahlah, karena saya diminta tolong sama ini sama apa lurah yang sebelumnya. Pak Lurah itu harus mampu menjadi tameng ya, Iya, Pak ya. ya kadang ada Tameng keluhan dan atau curhat. apa. Mhm, Ada keluhan dan apa ya saya sampaikan, kebetulan juga ada grup lurah kan di WhatsApp, ya mhm. udah saya sampaikan keluhan-keluhan itu ke WhatsApp gitu. Oke. Nggih Pak Rama, tak terasa 30 menit sudah berlalu. Ya. Nah, kira-kira pesan Pak Rama kepada para pemirsa awardee Hmm. apa calon awardee LPDP kira-kira apa Pak? Saya sih pesannya singkat aja, kalau memang mau untuk mendapatkan beasiswa LPDP ini persiapkan sedini mungkin dokumen-dokumen yang diperlukan. Saya kira dokumennya itu mungkin relatif sama dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau memang di Oktober kali ini dokumen itu belum lengkap, ya kita berdoa aja pandemi ini juga segera reda ya. Saya nggak tahu, mungkin kita kalau ngomong berakhir saya juga nggak tahu, segera reda lah ya. Jadi LPDP juga bisa membuka beasiswa secara normal gitu ya. Mhm. Itu skim yang banyak tadi bisa dibuka. Nah itu disiapkan dokumen-dokumennya, karena administrasi itu juga penting banget, karena itu merupakan langkah awal kita untuk menuju proses-proses seleksi yang berikutnya. Mungkin kita akan bahas ke depannya, karena kalau kita bahas di sini kan nggak cukup waktunya ya proses Ya. seleksi LPDP. Tapi sedini mungkin itu harus disiapin ini dokumen-dokumen untuk keperluan administrasi, terutama LOE. Saya selalu pesan ke teman-teman dosen saya yang mau apply LPDP itu, siapin LOE unconditional, bisa mungkin siapin itu. Nah sehingga bisa ini ya, dan juga dokumen-dokumen yang lainnya itu. Syarat administrasi itu jangan dianggap remeh, karena saya juga pernah gagal di administrasi tapi bukan skim LPDP sih. Itu aja sih Bu. Jadi disiapin sedini mungkin untuk
Jadi nggak gopo-gopo ada bukaan terus mengeluh, aduh saya belum punya ini, belum punya ini. Nyiapinnya juga 2 minggu gitu, sangat singkat sekali nyiapin dokumen 2 minggu, apalagi yang minta izin ke atasan dan sebagainya. So siapin dokumen sedini mungkin. Gitu. Ini tadi berakhirnya 20 Oktober ya Pak? Iya, Oh ya, ini singkat sekali ya, iya. 20 Oktober. Nggih, Pak Rama, terima kasih atas sharingnya. Semoga bermanfaat dan menjadi pemberat amal kita, karena Ya, kita menularkan positif ya. Saya selaku host PSD Parent Story mengucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Rama diajak ngobrol-ngobrol Iya, di Bu. sini. Ya. Jangan lupa subscribe channelnya Pak Rama di bawah, dan jangan lupa ini di bagian sini nanti akan ada tips membuat proposal versi LPDP. Ya. Ya, Terima terima kasih kasih. Pak Rama. Ya, Bu. Jangan lupa like, subscribe, komen juga di tempatnya Pak Rama. Di tempatnya Pak Rama ada banyak channel untuk teknik kimia dan perkusinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next Waalaikumsalam time. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton. Like, subscribe, dan share video ini ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton. Like, subscribe, dan share video ini ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.